ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد. Kepada kita semua, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Hari ini kita akan berbicara tentang satu hal yang sangat penting, yang dimana hal ini mendasari kita untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berapa banyak di antara kita ketika berharap dalam hidup, ternyata kita menjalaninya jauh dari harapan tersebut. Karena pada dasarnya orang-orang yang ingin berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka harus mendekatkan diri kepada Allah dan kembali kepadanya dengan bertaubat. Ya ikhwah, coba kita ingin berubah dalam hidup ini, tapi kita belum berpikir tentang bagaimana menyelesaikan masalah kita sama Allah. Penyelesaian masalah sama Allah dari jauh ke dekat adalah jembatannya taubat dan istighfar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Allah katakan di dalam Al-Quran, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Allah memanggil mereka yang keluar dari ketaatan. Kalau mau balik sama Allah Azza wa Jalla, gak bisa langsung kemudian menjalankan ibadah kalau dosanya masih ada. Tapi Allah mengatakan apa? Jangan putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa. Di sini dijelaskan, untuk mendapatkan rahmat Allah, kata para ulama, mereka harus balik dengan taubat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 7453, dikatakan, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Dikatakan sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Ada yang bisa mentafsirkan hadis ini? Apa maksudnya? Hadis ini sering disalahgunakan oleh seseorang dengan mengatakan, kalau saya berbuat dosa, maka rahmat Allah duluan yang datang. Betul apa enggak? Prakteknya gimana sebenarnya? Coba, kita harus meyakini Allah Maha Penyayang, dan kita di balik rasa itu akan tumbuh yang namanya apa? Penyesalan di balik kemaksiatan. Karena ketika Allah Maha Pengampun, setiap hambanya akan berhati-hati terhadap perilaku kemaksiatannya. Karena gak seharusnya seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka beribadah sambil maksiat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan cintanya sama ampunannya. Jadi gak mungkin orang maksiat kemudian mereka dicintai. Gak mungkin orang maksiat kemudian dirahmati. Jadi rahmat dan cinta Allah datang setelah taubat. Kalau sebelumnya, maka mereka akan mendapatkan murka Allah. Paham konsep ini? Sebagaimana Allah mengatakan, wa huwal ghafurur wadud. Allah mengatakan dialah yang Maha Pengampun dan Maha mencintai. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan cintanya sama ampunan. Allah mengaitkan rahmatnya sama ampunan. Berarti kalau kita sebelum bertobat dapat cinta enggak? Enggak mungkin. Sebelum bertobat dapat rahmat enggak? Enggak mungkin. Jadi pintu rahmat sama cinta Allah terletak di mana? Tobat. Makanya sering muncul pertanyaan,
selama ini? Kenapa saya kepingin menikmati sholat kok berat dan susah? Jawabannya karena dosamu belum selesai. Itu yang jadi pokok masalah. Kalau dosamu sama Allah terselesaikan, maka Allah akan memberikan sayangnya kepada dirimu dan cintanya. Sampai dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya, di mana Allah menggandengkan antara Ghafur sama Wadud, ya, ini menunjukkan kalau kita berbuat salah kemudian diampuni, maka Allah Subhanahu wa taala pengampun, kemudian memberikan kasih sayangnya. Dan ayat ini menjadi bantahan bagi orang yang berbuat dosa kemudian meminta ampun, ya, menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengampuni hambanya plus mencintainya. Muncul perkataan yang kedua, ya, banyak orang ketika berbuat dosa dan kemaksiatan, begitu mereka mau minta ampun sama Allah, maka muncul suudzonnya dengan mengatakan, bagaimana Allah bisa mengampuni dosaku padahal aku berulang kali melakukan kemaksiatan. Ya ikhwah, kalau kita deketin Allah dibuat kayak manusia sama manusia, gak bakal kita bisa menjadi orang yang mudah taat sama Allah Azza wa Jalla. Karena syaitan sering memukul di logika kita, ketika engkau bolak-balik mengulangi dosamu, gak mungkin Allah maafkan. Ini prinsipnya kayak siapa sama siapa? Orang sama orang. Ketika kita berbuat salah sama manusia berulang kali dan meminta maaf, dimaafin gak? Gak mungkin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Dari sini kita bisa paham. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ya, disebutkan, ya ibnu Adam, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat Imam Muslim, disebutkan juga, wahai hambaku, ya, sesungguhnya kalian akan berbuat salah siang malam. Berarti apa? Orang yang beriman itu juga berbuat salah enggak? Jawabannya iya. Allah memanggil wahai hambaku. Masuk di sini orang-orang yang semua yang taat. Kalian akan berbuat salah siang malam. Ya. Maka dikatakan, mintalah kalian ampun kepadaku, maka aku akan ampuni kalian. Jelas? Inilah hal yang kita harus pahami, bahwa berbuat kesalahan adalah sifat manusiawi. Gak lepas kita dari salah. Tapi orang yang dikasih hidayah adalah mereka yang paling cepat tobatnya. Sebagaimana Allah mengatakan di ayat yang kita semua hafal insyaallah, yang sering di khutbah Jumat disebutin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Tepat di kata-kata wa yaghfir lakum dzunubakum. Antum buka tafsir Ibnu Katsir, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ini istilah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kalian. Para ulama, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah mengampuni dosa yang telah lalu. Ya. Lalu yang ke depan bagaimana? Allah berikan dia petunjuk buat tobat setiap salah. Cara Allah mengampuni dosa kita yang ke depan, dikasih petunjuk buat bertobat setiap bermaksiat. Sebagaimana Allah juga mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 135. Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakaru. Ayat ini berbicara orang bertakwa maksiat. Ini ayat bicara tentang orang yang bertakwa tapi kemudian maksiat.
Walladzina idza fa'alu fahishatan, kata Allah, apabila mereka melakukan fahisyah. Fahisyah ini semua keburukan disebut dengan fahisyah. Au dzalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri mereka sendiri. Dzakarullah, maka mereka ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini Allah memberikan hidayah. Fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan mereka tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka enggak akan pernah meneruskan dosanya sedangkan mereka tahu. Enggak akan pernah lanjut maksiat. Ini bedanya antara yang bertakwa sama fajir. Kalau pendosa begitu maksiat sudah tahu salah lanjut. Kata mereka sekalian basah, nanti tobatnya belakangan. Tapi kalau orang yang bertakwa, ketika tahu mereka salah berhenti dan langsung kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita bahas tentang bagaimana perbedaan antara taubat sama istighfar. Sering seseorang mengatakan masalah taubat. Ada yang tahu perbedaannya antara taubat sama istighfar? Taubat itu secara syar'i pengertiannya adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi. Yang pertama, meninggalkan dosa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Yang kedua, menganggapnya buruk. Jadi ada beberapa hal yang masuk ke dalam taubat. Enggak langsung kemudian bahwa taubat itu minta ampun, enggak. Pertama, ninggalin dosa dulu. Kemudian yang kedua, menganggap buruk. Yang ketiga, menyesali perbuatan kemaksiatannya. Jelas? Yang keempat, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Jelas? Yang kelima adalah memperbaiki apa yang telah dilakukannya. 5 hal ini masuk ke dalam pengertian apa? Taubat dan tahapannya. Sekarang kalau istighfar, kita selama ini mengartikan istighfar apa? Minta ampun. Lah, apa bedanya sama taubat? Nah, istighfar ada pengertian yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ada juga Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim lebih detail lagi. Nanti ketahuan di sini perbedaannya. Istighfar adalah kalau istilahnya memohon maghfirah. Maghfirah ini apa? Yaitu menjaga dari akibat buruknya kemaksiatan. Jadi kalau mau kita terhindar dari buruknya kemaksiatan, maka kita apa? Istighfar. Karena maksiat itu pasti punya dampak buruk, itu pasti. Enggak mungkin enggak. Di antara dampak buruknya kemaksiatan apa? Allah akan menghukum pelaku kemaksiatan dengan kemaksiatan setelahnya. Dalilnya Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hatinya ada penyakit, yaitu kemaksiatan, maka Allah tambahin penyakitnya lagi. Allah hukum dengan kemaksiatan berikutnya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Nah, untuk bisa enggak kena hukuman tadi, maka kita minta apa? Istighfar. Ya, disertai dengan apa? Disertai dengan tertutupnya dosa. Kita minta supaya Allah nutupin dosa kita. Nah, nutupin dosa ini disebut dengan apa? Istighfar. Jadi beda sama tobat. Kalau tobat lebih ke tahapan minta ampunnya, kalau istighfar yaitu meminta dijauhkan dari hukumannya plus ditutupin kesalahannya. Berarti kalau kita mau dampak semua dari dosa ini menjadi tertutup,
dan kita jauh dari kemaksiatan itu sendiri, maka kita gabungan dengan apa? Antara tobat sama istighfar. Karena masing-masing punya peranan. Paham sekarang ya bedanya ya? Kita kadang-kadang apa? Kalau ditanya bingung kita, apa bedanya istighfar sama tobat? Kelihatan dari situ. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan di dalam kitabnya Madarijus Salikin disebutkan, talabul maghfirah min Allah huwal mahwu dzunub wa izalatu atharihi wa wiqayatu syarrihi la kama dhannahu ba'dhan nas annaha as-satru. Jadi bukan nutupin aja. Imam Ibnu Qayyim mengatakan kalau istilah meminta maghfirah dari Allah yaitu terhapusnya dosa, menghilangkan bekas dosanya, karena dosa itu pasti bekas ya. Buat ngilangin bekasnya sampai akar-akarnya itu pakai istighfar. Jelas ya. Contoh nih, Imam Ibnu Qayyim Syekhul Islam Taimiyah mengatakan kalau orang syirik kemudian ngucapin syahadat, hilang nggak syiriknya? Kalau secara global hilang nggak syiriknya? Hilang, syiriknya hilang, tapi masih ada bekasnya. Nah, bekasnya itu hilang pakai apa? Istighfar. Jadi ngilangin bekas sampai akar, sampai total hilang di dalam hatinya dampak dari kesyirikan, itu pakai istighfar. Nah, ini yang sering kita salah artikan di posisi ini. Oh, sudah, kalau sudah bertauhid selesai sudah. Enggak. Tauhid memang menghapuskan kesyirikan, tapi tidak menghapuskan apa yang tersembunyi dari kesyirikan. Karena kesyirikan itu bekas sampai akar. Nah, ngilangin akarnya pakai istighfar. Paham konsepnya di sini ya? Oke. Kemudian juga serta berlindung dari akibat buruknya dosa. Nah, supaya kita nggak kena dampaknya dan tidak mengulangi dari perbuatan dosa itu lagi, dampaknya, fitnahnya dari dosa, pakai apa? Istighfar. Nah, jelas sekarang di sini. Tidak sebagaimana persangkaan sebagian orang bahwa istilah maghfirah hanyalah menutupi dosa saja. Enggak. Tapi lebih dari itu, yaitu menghilangkan bekas-bekas yang terjadi akibat kemaksiatan. Karena ada bekasnya. Tapi kalau kita meminta ampun dari dosa itu sendiri disebut dengan apa? Taubat. Tapi karena ada bekasnya, untuk ngilangin bekas secara total butuh istighfar. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita gabungan antara istighfar sama taubat apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena di sini kita minta dua hal ini tadi. Pertanyaannya, dosa besar itu hilang pakai istighfar apa taubat? Taubat. Ya. Kemudian dikatakan Imam Qayyim al-Jauzi mengatakan fa innallaha yasturu ala may yaghfir lahu wa man la yaghfir lahu. Karena kalau bicara hanya nutupin dosa, Allah itu nutupin dosa bagi orang yang meminta maghfirah dan orang yang tidak meminta maghfirah. Dua-duanya sama ditutupin. Buktinya apa? Kita ini kalau berbuat dosa nggak terang-terangan, kebongkar nggak kira-kira? Kalau Allah nutupin? Enggak. Buktinya setiap kita punya aib nggak? Tapi sama Allah ditutupin nggak? Artinya orang yang nggak meminta supaya dia nggak meminta istighfar, maka tetap ditutupin sama Allah Azza wa Jalla. Karena kalau istilahnya istighfar identik dengan menutupin dosa, ini salah. Karena semuanya bakal ditutupin sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian juga wa haqiqatuha wiqayati syarrid dzunub wa minhu al-maghfar lima yaqir ra's minal adha. Maghfirah itu dari kata apa? Mighfar. Tahu mighfar enggak? Kayak kita bilang kayak apa ya? Helm perang itu loh. Di mana nutupin kepala dari apa?
mara bahaya pas perang. Itu disebut dengan apa? Mighfar. Yaitu maksudnya menutupin keburukan dosa. Maka dampak buruknya itu disebut dengan meminta maghfirah, dengan dihilangkan dengan istighfar. Jelas ya? Oke. Sekarang kita masuk ke dalam keutamaan. Nanti saya akan jelaskan siapa saja yang butuh tobat. Apakah pelaku kemaksiatan atau kemudian di luar itu juga butuh tobat. Ya. Keutamaan antara tobat dengan istighfar. Kita bicara tobat dulu. Yang pertama, orang yang sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan semakin cinta sama dia. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Inti dari apa yang kita lakukan adalah menggapai apa? Yang paling penting, menggapai cintanya Allah, bukan mencintai. Beda ini. Kalau antara mencintai dan dicintai, maka yang paling penting yang mana? Yang dicintai. Kata Imam Ibnu Qayyim, "Falaysa sya'nu fi an tuhibballah." Bukanlah perkara engkau mencintai Allah, bal asy-sya'nu fi ayyuhibbukallah. Perkara yang paling penting itu Allah mencintaimu, bukan engkau mencintai Allah. Kalau kita mencintai Allah dan Allah nggak cinta sama kita, percuma. Jelas. Di sini orang kadang-kadang, coba, sering orang itu salah sangka dalam hidup. Dia mengatakan dalam hidup gini, yang penting kan saya beramal sama Allah. Kalau yang penting beramal, tapi kita nggak memperhatikan amal kita bakal baik atau enggak, maka kita beramal berakhir dengan rasa capek. Berapa banyak di antara kita beramal tapi hidup kita tetap ruwet. Ini orang yang berpikir bahwa yang penting beramal. Harusnya amal itu datengin kebaikan hidup, bukan tetap menjadikan hidup yang sama atau bahkan lebih parah. Ya apa enggak? Coba dibuka surat Al-An'am ayat 125. Ini bantah orang yang berpikir yang penting beramal. Karena orang banyak yang nggak sadar, berpikir kadang-kadang yang penting beramal tapi hidupnya masih ruwet. Ya apa enggak? Coba dibaca ayatnya, apa artinya? Ada dua orang dalam beramal, tapi Allah pisahkan sifat mereka dengan yang sangat jauh perumpamaannya. Ya. Siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepada yang petunjuk, dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Berhenti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan petunjuk kepadanya, maka Allah akan melapangkan dadanya menerima Islam. Ini orang yang beramal kemudian Allah terima. Paham ya? Apa yang dimaksud lapangan dadanya menerima Islam? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, yang pertama, Allah akan memudahkan jalannya untuk memeluk Islam. Jadi hidayah itu bertahap ya ikhwah. Dampak dari Allah membukakan, melapangkan dadanya menerima Islam itu ada tiga. Yang pertama, dimudahkan memeluk Islam dulu. Jelas ya? Tahu istilah dimudahkan memeluk Islam? Menerima semua aturan Islam. Berapa banyak di antara kita ngakunya muslim, tapi giliran dihadapin sama aturan masih pilih-pilih. Berarti kita dimudahkan untuk menerima Islam atau enggak? Enggak. Jangan pernah kita ngaku Islam yang sebenarnya kalau kita masih aturan lihat yang ini bisa, yang ini nanti dulu. Kita masih belum dapat hidayah kalau kayak gitu. Karena orang muslim yang sebenarnya mereka melihat semua aturan Allah yang terbaik, enggak ada yang lain. Jelas? Allah mengatakan apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Kalau kalian berselisih terhadap sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini orang muslim yang benar. Mereka cari solusi di Islam, bukan cari solusi sendiri. Padahal selama ini kita tahu, begitu cari solusi sendiri dan keluar dari aturan agama, selalu akhirnya buruk. Selalu. Gak ada kebaikan sama sekali. Kalau orang mengatakan, gak, buktinya saya lancar, mustahil.
Karena kebaikan itu hanya ada di satu zat, yaitu dari Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak kita berharap sama manusia bahwa dia akan berbuat baik sama kita, tapi berujung kepada hal sebaliknya. Betul enggak? Karena yang punya kebaikan cuma satu. Ini konsepnya. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan dia semangat untuk melakukannya. Artinya, kalau kita melakukan dalam ibadah ini benar, maka kita akan semakin semangat buat ngelakuinnya. Tapi kalau habis ibadah tambah berat, berarti salah ibadahnya. Itu sudah jelas ya, nggak usah dipungkiri lagi. Orang mengatakan, bukti saya sholat kok. Makanya orang sholat jaminan sholatnya diterima. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ada yang orang sholat 60 tahun sholatnya satu pun nggak diterima. 60 tahun loh. Bukan setahun 2 tahun, 60 tahun. Maka dari konsep ini, ibadahnya salah apa benar? Salah semua. Bukan setahun 2 tahun bicaranya, 60 tahun. Sedangkan total umurnya mungkin dia sekitar 75 tahun. Karena dihitungnya ibadah dimulai dari mana? Balik, mukallafnya. Ya, kalau mau baliknya 15 tahun, berarti tambahin 60 tahun, 75 tahun. Umur yang panjang ya, tidak ada satupun syaratnya diterima. Otomatis kehidupan yang mencerminkan, dan yang tahu kehidupan kita diri kita sendiri. Sekarang kalau kita ditanya, kalau hidup kita ini sama Allah urusannya benar, maka Allah akan mudahin hidup kita. Sampai Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, idza lam tajid halawatan fi qalbika wa insyirah fatahimhu fa inna rabb ta'ala syakur. Kalau engkau tidak mendapati kelezatan hidup dan kelapangan hatimu di balik amalmu, maka engkau harus curiga sama amalmu sendiri. Karena Allah Maha mensyukuri. Artinya apa? Allah akan membalas dengan balasan berlimpah di balik amal saleh yang diterima. Kalau hidup kita berantakan di balik ibadah, pasti ibadah kita bermasalah. Enggak mungkin enggak. Kalau ibadah tambah males, berarti ibadahnya ketolak. Selesai. Betul apa enggak? Yang ketiga adalah melancarkan untuk memeluknya. Bayang enggak? Artinya Allah kasih apa? Istiqomah di balik ibadah yang diterima. Allah mengatakan dalam Al-Quran, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Kenapa? Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam permasalahan ini bahwa tanda diterimanya amal soleh adalah Allah mentakdirkan kita amal soleh berikutnya. Ya ikhwah, jangan jauh-jauh lah. Coba antum silahkan cek ke orangnya langsung. Antum lihat orang yang habis sholat, kemudian nggak duduk dikir dulu, langsung pergi, lihat hidupnya. Tanya sama dia, hidupmu tertata rapi atau berantakan? Pasti jawabannya dia berantakan. Paham di sini? Jadi kita ini lihatlah realita kita sama Allah benar atau enggak dari hasil. Gak usah muter-muter. Kadang-kadang orang ketika ditegur, dia main argumen untuk membenarkan dirinya dengan mengatakan, saya sudah benar kok, saya sudah gini kok. Oke, kalau engkau sudah benar, lihat hasil hidupmu. Kalau hidupmu benar-benar menikmati urusanmu sama Allah, maka itu benar. Tapi kalau urusanmu sama Allah masih jauh dari kebahagiaan, berarti urusanmu nggak benar. Selesai. Ini yang menjadikan seseorang sadar apakah selama ini dia sudah benar atau enggak. Maka lihat dari hasil yang selama ini kita rasain. Kita sendiri yang punya jawabannya. Kita mungkin bisa berbohong sama orang, tapi nggak bisa berbohong sama Allah Azza wa Jalla, di mana Allah kasih hasil itu dengan nyata. Paham di sini ya? Nah, sekarang tipe orang kedua. Lanjutin lagi ayatnya. Barang siapa? Dan barang siapa? 125. Dapat. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesukaannya, saya Allah menjadikan dadanya sesat hati sempit, seolah-olah dia mendaki kerana. Begitu Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Subhanallah ya.
Allah mengatakan wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Orang yang disesat ini kira-kira ibadah enggak? Ibadah. Bukan enggak ibadah ya. Tapi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatan, niscaya Allah akan menjadikan dadanya sesak sempit. Di balik amal yang ketolak akan ada masalah hidup. Bahkan hidayah akan susah nembus dia. Sedangkan dia ngerasa amalnya sudah benar. Makanya syaitan senang sama orang yang ibadahnya nggak ngerti ilmunya. Ujung-ujungnya apa? Ngerasa ibadahnya sudah benar. Tapi dia nggak sadar kalau tergambar hidupnya berantakan. Berapa banyak orang yang ngaku berangkat ke masjid tiap hari? Betul nggak? Saya sudah taat sama Allah. Tapi secara realita ketaatannya nggak menggambarkan bagaimana orang itu bahagia. Sampai-sampai apa? Dia butuh refreshing tiap hari untuk membahagiakan dirinya. Padahal di ibadah kita ada kebahagiaan. Tapi dia nggak dapetin dari situ. Ya, padahal di sholat kita ada obat, tapi dia nggak dapetin dari situ. Nabi SAW dijelaskan oleh Hudzaifah bin Yaman, karena Rasulullah SAW idza hazabahul amr shalla. Rasulullah itu kalau ada perkara yang membuat Rasulullah gelisah, maka Rasulullah langsung sholat. Kalau kita ketolak ibadahnya, sholatnya gelisah, sholat tambah gelisah. Karena Allah menjanjikan apa? Bakal dibuat hatinya sesak sempit. Istilah sesak sempit sekarang, di mana Imam Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari mengatakan, ya, perumpamaan yang dibuat oleh Allah menggambarkan hati orang kafir yang sempit sangat dan iman tidak bisa sampai ke hati itu. Bahkan dia menolak kebenaran. Jadi kalau kita ini dinasihatin, orang kalau sudah ditutup sesak sempit, dia ibadah, dinasihatin dia tolak. Karena nggak bisa nyampe. Padahal Islam itu aslinya luas, tapi saat itu Allah buat dia masalah. Kebayang nggak? Allah mengatakan tidaklah agama ini membawa kepada kesusahan. Min haraj kata Allah. Tapi apa yang terjadi? Di saat itu bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan Allah buat dia sempit. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak orang ketika dia emosi, sholat, selesai sholat, kalau sholatnya ketolak tambah emosi. Betul apa enggak? Berarti sholatnya diterima apa enggak? Enggak, selesai. Ini realita. Maka kita harus bangun dari realita ini supaya kita selama ini enggak salah lihat. Berarti butuh apa kita? Kadang-kadang ya ikhwah, kita punya teman curhat sama kita masalah dari A sampai Z, yang dimana semua masalah itu nggak terselesaikan. Kira-kira kita untuk nasihatin dia pertama kali kita nasihatin pakai apa? Ada yang tahu? Persis, tobat dulu, baru engkau bicara solusi. Karena selama ini ketika engkau belum bertobat, nggak akan pernah selesai semua itu. Tapi kalau engkau kembali kepada Allah dengan tobat, baru Allah nyelesain satu-satu. Yang dimana engkau nggak bayang dari situ jalan keluarnya. Jadi cara nasihatin orang yang ruwet, nggak usah dinasihatin lain-lain. Bisa nggak dinasihatin? Coba engkau sholat, nggak mungkin dia terima. Karena dia ibadah sendiri nggak nyaman. Paham ya? Dia butuh apa? Tobat dulu. Selesai tobat, maka silakan bicara kehidupan. Baru bisa nerima gitu. Karena pada dasarnya Allah mengatakan di dalam surat Thaha ayat 124. Coba dibaca. Artinya dapat? Terus?
Orang yang berpaling dari Allah Azza wa Jalla, mereka yang melakukan kemaksiatan dan enggak kembali dengan taubat, Allah buat apa? Hidupnya sempit. Sempit. Ya ikhwah, Ibnu Katsir menggambarkan kesempitan hidup seseorang. Ya, dengan apa? Mereka memiliki makanan yang mereka ingin, pakaian yang mereka inginkan, dan bahkan mereka punya rumah yang mereka idam-idamkan. Tapi hatinya Allah hancurkan. Dihancurin habis hatinya. Bahkan sampai mereka melakukan kemaksiatan nggak terasa, nggak sadar kalau mereka salah. Gimana rasanya kalau bisa kayak gini? Punya rumah gede, kayak punya rumah gede nggak? Jawabannya lebih indah burung di sangkarnya daripada rumahnya dia. Betul apa enggak? Ini realita selama ini ya ikhwah. Makanya butuhnya kita bertauhid, yakin sama Allah Azza wa Jalla. Karena Allah akan memberikan kebahagiaan di balik mereka yang meminta ampun atas masalahnya dia. Makanya Allah buat apa? Hidupnya sempit. Yang disempitkan adalah hatinya. Maka semuanya jadi sempit. Bahkan berapa banyak kita kalau sudah kepikiran masalah, jauh dari rasa tenang, ditanya sama temennya, 2 tambah 2 berapa? Hah? Bisa mikir nggak? 2 tambah 2 dia coba tanya sama yang lain. Ini perkara yang ngeri. Hal sepele. Anak istri bisa jawab, dia nggak bisa. Karena Allah sempitin hatinya. Sehingga masalah kecil jadi gede. Jelas. Ini pokok masalah kita selama ini. Berapa banyak kita ngaji bolak-balik tapi kena ini. Dan nggak ngerti cara baliknya. Iya apa enggak? Renungin ini dari sekarang ya ikhwah. Kunci masalahmu adalah seberapa cepat engkau kembali kepada Allah dengan taubat. Dan engkau meminta istighfar di balik apa yang kau lakukan. Ya. Bahkan dari sikap kita menghadapi pendosa berbeda. Yang satu beriman, yang satu tukang maksiat. Kata Fudail ibn Iyad, ya, dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, disebutkan al-mu'minu yastur wa yansah wal fajiru yahtak wa yu'ajir. Perhatikan, orang mukmin ketika ngadepin orang yang berdosa, dia lebih memilih nutupin kesalahan orang ini sambil nasihati, nggak disebar. Jelas, karena dia tahu bahwa keburukan yang dilakukan oleh orang ini karena dia jauh dari hidayah Allah, sehingga dia memilih untuk apa? Nutupin. Karena orang yang mengejek pelaku kemaksiatan, Allah akan menguji dia dengan kemaksiatan yang sama. Maksiat bukan untuk dihina, tapi dinasihati. Kata Syekh Utsaimin dalam fatwanya, ketika seseorang menghina pelaku kemaksiatan, maka Allah akan uji dengan kemaksiatan yang sama. Banyak nggak kita kena gara-gara apa? Ngecek pelaku kemaksiatan. Allah, fulan, mereka buruk gini, hati-hati masalahnya. Tapi orang fajir, pendosa, sebaliknya, yahtak wa yu'ayyir, dia lebih suka untuk membuka aib orang tersebut dan menjelek-jelekan. Kenapa? Karena hatinya sendiri sempit dan buruk. Selama ini terjadi nggak sama kita kadang-kadang? Iya. Dan kadang-kadang kita kena fitnahnya nggak? Iya. Ya karena kita melakukan hal yang sama masalahnya. Apa bedanya kita antara pendosa sama kita? Nggak ada bedanya. Karena kita apa? Bukan ngasih solusi sama dia, tapi ngejudge. Ya ikhwah, pelaku dosa kalau dijudge, kira-kira sadar nggak? Tambah jadi. Inilah bagaimana dahsyatnya kita meminta ampun. Kita akan justru lebih meriksa diri kita daripada orang lain. Kita justru akan menyadarkan diri kita daripada kita melihat kesana orang lain. Karena dia mengatakan, kalau saya kena fitnah yang sama, bisa jadi saya nggak selamat. Jelas? Oke. Kemudian yang kedua, bertobat merupakan salah satu sebab untuk masuk surga. Bonusnya di akhirat.
Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat At-Tahrim ayat 8, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang murni, taubat yang benar. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sini ya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala kenapa memberikan janji kepada orang yang bertobat dengan surga? Karena setelah tobat akan datang rahmatnya yang membuat dia mudah untuk deketin Allah Azza wa Jalla. Dalil yang lainnya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Lihat perbedaannya orang antara ngikutin hawa nafsu sama kembali sama Allah. Orang yang mengikuti syaitan, mereka akan berakhir dengan semakin takut hidupnya. Mereka kembali kepada Allah, mereka bertobat, mereka akan mendapatkan semakin jalan keluarnya. Ini bedanya. Ya, dapat. Coba. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu. Terus? Dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Tahu. Allah mengatakan, "Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Di sini kita tahu kalau kita ngikutin setan akan selalu ditakut-takuti tentang kemiskinan. Orang kalau sudah takut sama miskin, image-nya apapun yang dia lakukan, gimana caranya nutupin rasa takut itu. Halal haram diterjang. Jadi tujuan setan menakuti seseorang kemiskinan adalah untuk menghalalkan segala cara dalam menutupi rasa takutnya dengan kemaksiatan. Itu pasti, nggak mungkin kan? Orang nggak sudah mikir, walaupun hartanya banyak, tetap rasa takut itu diiakan oleh dia, tetap dia maksiat. Jelas. Tapi kalau kita balik sama Allah, Allah memberikan kita apa dulu? Ampunan dulu. Karena nggak mungkin keutamaan datang sebelum ampunan itu datang. Nggak mungkin Allah memberikan rahmatnya sebelum ampunan itu datang. Jadi pintunya apa dulu? Ampunan dulu, baru diberikan rahmat, pertolongan. Paham sekarang di sini? Makanya inilah yang menunjukkan ya akhwah, di mana seseorang yang mereka dikasih ampunan akan dimudahkan jalannya, hidupnya dunia bahkan di akhirat menuju pada surga. Allah mengatakan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannat. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 133. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan surganya. Allah bicara surga karena ampunan akan memudahkan seseorang untuk menuju kepada surga. Di mana? Bukan sekedar di akhirat, dunia juga dia juga dapat. Karena Syekhul Islam mengatakan barang siapa yang dia belum merasakan surga dunia, dia nggak pernah merasakan surga akhirat. Artinya kalau hidupnya di dunia nggak bahagia, akhirat juga nggak bahagia. Bahkan tahu nggak? Dari sekarang kita tahu nggak bagaimana nasib kuburan kita? Tahu nggak kira-kira? Hah? Bisa tahu. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, "Inta an ta'rif halaka fi qabrika fandur ila hali qalbika fi sadr." Kalau engkau mau tahu kuburanmu nanti gimana, lihat hatimu sekarang. Kalau hati kita nggak tenang, susah, kuburan kita sempit. Tapi kalau hati kita bahagia dalam jalan hidup ini, deketin Allah, kuburan kita luas. Jadi hati kita gambaran kuburan. Kenapa? Karena Allah balas semua yang dilakukan oleh hambanya kepada Allah, digambarkan persis di hatinya. Persis. Para nabi dohirnya punya masalah, tapi hatinya paling bahagia.
Maka mereka merasakan hidup seperti surga dunia. Tapi kalau kita mengatakan, saya sudah ikut kajian, ikut ini, ikut itu, tapi hati kita masih susah, maka kuburan kita akan sama. Maka pasti bermasalah urusan sama Allah. Orang terlihat antara dia yakin sama Allah apa enggak kelihatan dari hasil hidupnya. Ini realitanya. Yang ketiga adalah orang yang bertobat akan didoakan sama malaikat. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ghafir ayat 7 sampai 8. Coba dibaca artinya. Ghafir itu surat Al-Mu'min ya. Ada nama lainnya Ghafir itu. Allah mengatakan alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Hah? Terus? Nah, serta memintakan ampun bagi orang yang beriman. Terus sambil mengucapkan apa? Terus berilah ampunan kepada orang yang siapa? Bertobat. Yang doain siapa langsung? Pemikul arsy dan sekitarnya. Bayangin, malaikat yang paling dekat sama Allah yang doain. Dan gak mungkin malaikat mendoakan kalau gak diperintahin sama Allah. Makanya ya ikhwah, ini yang terjadi. Jadi orang yang bahkan antum tahu nggak? Doa yang paling Allah cintai adalah tobat. Disebutkan penyebab salah satu doa terkabul adalah kita iringi doa sambil tobat. Nabi SAW mengatakan hadisnya, innallaha la ya'jabu minal abdi idza qala. Allah itu kagum sama hambanya apabila dia mengatakan la ilaha illa anta inni qad dalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allah mengatakan alima abdi anna lahu rabban yaghfiru wa yu'aqib. Allah kagum sama hambanya yang mengatakan tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, ampuni aku, tidak ada yang bisa mengampuni aku kecuali Engkau. Kata Allah, hambaku sadar dia punya Allah yang bisa mengampuni dosanya dan bisa menghukum karena dosanya. Jadi subhanallah, konsep ini datengin kebaikan yang begitu banyak. Bahkan malaikat disuruh meminta ampun kan khusus buat mereka. Jelas ya. Nah kemudian orang yang bertobat ditambah rizkinya sama Allah. Berarti kalau nggak tobat sempit nggak rizkinya? Jawabannya iya. Kalau tobat ditambahin rizkinya. Di mana dalam surat Nuh ayat 10-12 antum buka asbabun nuzulnya. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan cerita ini ketika Nabi Nuh diminta sama kaumnya buat minta dunia kontan. Apa yang terjadi? Maka Nabi Nuh mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Mintalah kalian ampun kepada Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Kalau kalian mau dunia kontan, maka kata Nabi Nuh, minta kalian ampun sama Allah. Allah akan kasih dunia kontan. Dengan apa? Yursilis sama alaikum midrara, diturunkan hujan lebat. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, diberikan apa? Harta dan anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan berikan kalian kebun dan dialirkan sungai. Jadi istilahnya bahkan para ulama mengatakan kalau seseorang melakukan amal soleh kemudian dia ngerasa balasannya cuma di akhirat, maka dia telah berburuk sangka sama Allah. Kebayang nggak? Karena adilnya ini menjadi dasaran Allah pasti akan balas di dunia akhirat, pasti. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan barang siapa yang belum pernah merasakan surga dunia, dia nggak akan merasakan surga akhirat, karena balasan itu dunia akhirat. Kalau Allah jamin seseorang surga di akhirat, maka Allah jamin hidupnya kayak surga.
Dalilnya apa? An-Nahl 97. Itu dalilnya. Orang bicara surga dunia, itu dalilnya. Coba dibaca. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik ini diistilahkan dengan apa? Sebagaimana kita diberikan surga dunia. Kehidupan yang baik. Di dalam tafsir Muyassar, kehidupan yang baik itu ada 3. 1. Allah akan berikan dia petunjuk untuk menerima takdir. Ridho sama takdir Allah. Kebayang? Jadi semua apa yang Allah takdirkan dia ridho dengan mengatakan ini yang terbaik. Yang kedua, diberikan sifat qanaah. Jadi kalau orang bicara surga dunia ini, maka kita akan lihat kehidupan seperti ini. Yang ketiga, dia akan selalu dibimbing dalam ketaatan. Itu surga dunia. Kebayang? Ya. Nah, sekarang apa yang harus menjadikan seseorang bertobat? Ada 3. Kita tutup dengan ini. Jadi kapan orang harus bertobat? Yang pertama yang jelas, yaitu kapan? Ketika berbuat dosa. Dia harus tobat. Jelas. Sebagaimana Allah mengatakan, ya, kata Allah dalam surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah engkau semua kepada Allah supaya engkau, ya, wahai orang yang beriman, supaya engkau beruntung. Kenapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ayat ini dalil wajibnya seseorang bertobat kepada Allah dari dosa mengumbar pandangan. Kenapa? Karena Allah mengatakan sebelumnya ayatnya kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah bagi orang-orang mukmin untuk menahan pandangannya, menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Ditutup di ayat berikutnya, bertobatlah. Jadi istilahnya ya ikhwah, kita kadang-kadang ini naik mobil, tiba-tiba di depan ada pemandangan tidak enak. Untuk ngilangin pandangan itu di pikiran kita pakai apa? Kalau antum minta tobat sama Allah, itu pikiran itu hilang. Tapi kalau kita nggak minta ampun, maka akan nempel di kepala, sehingga ngerusak semuanya. Silakan praktek. Begitu kita di jalan, kena fitnah pandangan yang nggak enak, antum tobat, hilang. Betul apa enggak? Kadang-kadang kita punya hafalan ini, sudah semangat nih. Hari ini alhamdulillah hafalan 2 halaman. Di jalan langsung hilang buyar. Ya apa enggak? Nah, buat ngilangin dampaknya, antum cepat untuk istighfar. Masuk. Maka Allah akan ngilangin bekasnya tadi. Bekas di pikiran yang enggak enak tadi. Hilang sudah. Ya. Yang kedua, kapan orang butuh tobat? Ya, ketika dikasih nikmat Allah. Bayangin, dikasih nikmat kok tobat, kenapa? Karena rasa syukur kita gak pernah sebanding sama nikmatnya. Kalau kita gak minta ampun sama Allah, maka kita jadi orang yang kufur nikmat. Dalilnya surat Ibrahim ayat 34, di mana Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insan la dzalumun kafar. Allah mengatakan kalau engkau menghitung nikmat Allah, tak akan pernah engkau bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia sangat dolim dan sangat ingkar sama nikmat Allah. Jadi bukan cuma pendosa toh. Kita dikasih nikmat sama Allah, kita harus banyakin apa? Minta ampun. Karena apa yang kita lakukan itu nggak pernah sejalan sama nikmatnya. Kita ini suka ingkar sama nikmat Allah. Betul enggak? Sampai dikatakan manusia ini, ya, bahkan apa? Dalam surat Al-Adiyat ayat 5. Innal insana lirabbihi lakanut. Tahu istilah lakanut? Yaitu tidak berterima kasih.
Di dalam tafsir Qurtubi disebutkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan istilah kanut di sini yadkurul masaib wa yansan ni'am. Orang itu kalau sudah dikasih nikmat banyak ngeluhnya daripada ingat nikmatnya. Nah, untuk menghindari sifat banyak ngeluh, maka pakai apa? Istighfar. Tobat. Karena kita ini dikasih enak tetap ngeluh. Maka orang-orang nggak minta ampun sama Allah, itu sifatnya. Mereka akan lebih banyak ngeluh daripada mikirin nikmatnya. Padahal kalau dihitung nih antara masalah sama kenikmatan, Allah kasih kita kemudahan sama kesusahan, banyakan mana? Mudah, 1 banding 2 loh. Musibahnya 1, jalan keluarnya 2. Dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Imam Katsir mengatakan kenapa ayat ini diulang 2 kali? Padahal sama kan? Di mana Allah mengatakan setiap satu kesusahan yang engkau jalankan, setelahnya Allah akan memberikan 2 kemudahan langsung. Berarti secara global hidup kita banyak mudahnya. Tapi kenapa orang merasa hidupnya banyak susahnya? Karena yang diingat susahnya. Tapi kalau orang berbalik coba sekarang, ketika kena ujian dia mengatakan, habis ini Allah mau ngasih saya kemudahan. Wallahi dia akan mikir mudah semua hidupnya. Karena kenapa Allah kasih kita susah? Ada yang tahu? Supaya bisa menikmati kemudahan. Karena orang kalau ngerasa senang terus, bisa nggak merasa senang? Mereka akan muncul kata-kata bosan. Iya Pak? Bosan itu muncul akibat senang yang kepanjangan. Akhirnya muncul apa? Ingkar. Bosan. Gimana rasanya? Tiap hari bisa makan ayam, makan daging. Bosan. Lihat Bani Israil dikasih makanan dari langit manna wa salwa, minta kacang-kacangan, ngungkapin apa? Bosan. Kurang apa coba? Makanan dari langit terlezat, nggak pernah terjadi sebelumnya dan setelahnya. Tapi ngomong bosan, itu manusia. Maka Allah kasih dia susah biar bisa menikmati lagi hidup. Jelas? Yang ketiga, ya, kurangnya seseorang dalam beribadah, maka dia harus memperbanyak istighfar dan tobat. Karena ibadah kita, ada nggak yang yakin ibadahnya sempurna terus? Jawabannya banyak salahnya. Buat nutupin kesalahan di ibadah butuh apa? Istighfar. Buktinya antum habis sholat yang pertama kali antum baca apa? Sahih. Habis selesai manasik, selesai ibadah haji dan umrah disuruh apa? Istighfar. Ya, suruh ingat sama Allah. Allah mengatakan fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dhiqra. Fa idza qadaytum shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Jelas sekarang? Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Taha ayat 14. Allah mengatakan wa aqimus salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, di sini Nabi SAW bayangin 23 tahun dia mengerjakan semua perintah Allah SWT. Di akhir hidupnya Allah nyuruh Rasulullah istighfar. Dalilnya surat An-Nasr ayat 3. Allah mengatakan di ayat pertama sama kedua, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi kalau ada yang mau tanya, Ustaz, gimana cara ngabisin masa tua supaya husnul khotimah? Jawabannya di ayat ini. Rasulullah SAW, ini ayat, Abdullah bin Abbas mengatakan ayat ini turun tanda bahwa ajal Rasulullah sudah dekat. Di mana Allah menyuruh Rasulullah untuk memperbanyak memuji Allah dan istighfar. Bayangin juga. Rasulullah yang maksum disuruh banyakin apa? Istighfar. Makanya di antara doa Nabi SAW pada waktu rukuk sama sujud, apa doanya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya Allah, Maha Suci Engkau, dan segala puji bagimu. Ya Allah, ampuni aku. Jelas? Berarti
Taubat itu butuh terutama di 3 kondisi. Yang pertama tadi ketika melakukan kemaksiatan. Yang kedua ketika diberikan nikmat supaya nggak gampang kufur, maka kita butuh apa? Istighfar. Yang ketiga ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tutup dengan meminta ampun supaya kekurangan ibadah kita Allah maafkan. Jelas sekarang? Inilah keutamaan yang sangat luar biasa ya ikhwah. Berarti ketika kita menghadapi jalan buntu menuju kepada Allah, maka selesaikanlah dengan taubat dan istighfar. Karena itu jalan untuk kita kembali lagi. Jatuh dengan kisahnya Abu Hanifah. Abu Hanifah ketika dia sedang berpikir tentang sebuah masalah, tiba-tiba apa? Tiba-tiba yang dia pikirkan nyandet. Atau istilah nyandet ya? Berhenti. Ya. Dia memikirkan tentang sebuah perkara. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba lupa dia. Idza ashkaltu alaihi masalah. Disebutkan ya di Jawahirul Madiyah, disebutkan oleh di dalam kitabnya bahwa Imam Abu Hanifah kalau dia mendapatkan sebuah masalah, apa kata Imam Abu Hanifah? Mahada illa dan bin ahdathu. Kata Imam Abu Hanifah, ini semua karena dosa yang aku lakukan. Lagi ngajar bumpak langsung, ini semua karena dosa yang aku lakukan. Ngapain? Maka Imam Abu Hanifah yastaghfir, meminta ampun sama Allah, ya, meminta supaya apa? Dihindarkan dari efek buruknya maksiat. Kemudian warubbama qama wa shalla. Kemudian apa? Kemudian dia berdiri kemudian salat. Setelah selesai salat, fatangkashifu alaihil masalah. Maka tiba-tiba masalahnya terbuka. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, ini semua karena dosa yang aku lakukan. La'alla tiba alayya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosaku. Selalu nyandet, minta ampun sama Allah, salat. Setiap nyandet, kita enggak nyandet tengok kanan kiri dulu. Ada enggak ya yang bisa diajak ngomong? Hancur kita. Kenapa enggak langsung kembali kepada yang punya hidup? Ngapain tengok kanan tengok kiri? Percuma. Semakin kita banyak curhat sama orang, akan semakin membuka aib kita lebar-lebar. Betul enggak? Dan ingat, curhatnya kita sama orang bukan pada tempatnya sama dengan kita gunjing Allah. Sebagaimana ulama mengatakan, idza syakauta ila ibni adam innama tashkur rahman ilal ladina la yarham. Kalau engkau mengeluhkan masalahmu kepada anak Adam, sama dengan engkau mengeluhkan tentang Allah kepada yang gak punya kasih sayang. Tentang Allah, bayangin Allah kita gibahin. Ya, mudah-mudahan ini jadi petunjuk buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita semua, memberikan kita hidayah, serta menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.